Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Sari di mata kuliah Hukum Pajak. Baik teman-teman, kita kali ini memasuki pertemuan kita ke-15, yakni pertemuan terakhir ya. Di mata kuliah Hukum Pajak, izin saya share. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir untuk UASnya, juga sudah Bu Risma up di Siakat. Nanti minta tolong bisa dicek, dan apabila ada nilai-nilai yang belum keluar terkait dengan tugas, kuis, UAS ataupun UTS, nanti bisa di WA-kan di grup saja ya. Jadi kalau satu-satu masuk ke WA pribadi, nanti malah saya bingung ketumpuk-tumpuk sama yang lain gitu ya. Baik teman-teman, untuk materi pada penghujung pertemuan kuliah kita, hukum pajak, kita akan membahas hukum pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini kita akan menganalisis perubahan ketentuan perpajakan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa transformasi yang mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Nah, di sini melalui pendekatan yang namanya Omnibus Law, ini muncul ya reformasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, dan reformasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini diperuntukkan untuk meningkatkan daya saing global, mempermudah iklim investasi, serta memperkuat kapasitas hukum bagi seluruh wajib pajak dan pelaku usaha. Nah, di sini nanti kita akan membahas reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya. Nah, pada mata kuliah ini kita akan belajar mengenai latar belakang ya. Bagaimana sih kondisi ekonomi dan regulasi yang menelatar belakangi terlahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan dalam konteks reformasi perpajakan nasional. Yang kedua adalah mengenali perubahan spesifik dalam ketentuan PPh, PPN, administrasi perpajakan dan fasilitas fiskal yang diatur ya dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Ketiga, kita akan menganalisis dampak dari perubahan regulasi terhadap wajib pajak, dunia usaha, dan iklim investasi secara kritis dan komprehensif ya tentunya. Keempat, kita akan membandingkan ketentuan dan mengidentifikasi perubahan substansi antara ketentuan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja secara sistematis ya. Jadi ini kita sudah eh, punya gambaran ya, apa sih yang mau kita capai dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, terkait dengan latar belakang dan regulasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, kita lihat bahwa secara garis besar ya, klaster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya untuk apa? Yakni tujuannya adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela ya tentunya, dan menciptakan keadilan iklim berusaha. Di sini yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan ada hubungannya dengan perpajakan itu biasanya kita kenal dengan pajak penghasilan atau PPh ya, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa kelonggaran dan insentif besar yang diberikan terkait dengan pajak penghasilan. Yang pertama itu adalah dividen bebas pajak. Dividen bebas pajak ini adalah dividen yang diterima oleh WP, baik badan ataupun orang pribadi dalam negeri yang dibebaskan dari objek pajak PPh dengan syarat diinvestasikan kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah relaksasi PPh bagi warga negara Indonesia. Di dalam relaksasi PPh bagi warga negara Indonesia, warga negara asing, mohon maaf, bagi warga negara asing, ini menjadi apa ya, kebiasaan atau subjek pajak dalam negeri
dengan keahlian tertentu hanya dikenai PPh atas penghasilannya saja yang diterima dari penghasilan atas pekerjaannya yang ada di Indonesia. Ini hanya berlaku 4 tahun. Ketiga adalah penurunan tarif PPh badan. Di dalam penurunan tarif PPh badan itu diturunkan secara bertahap, mulai dari 22% dan direncanakan nanti menjadi 20%. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, di sini ada aturan yang lebih fleksibel untuk membantu arus kas atau cash flow dari pengusaha, ya, mengenai kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengkreditan pajak masukan apabila nanti PKP bisa mengkreditkan pajak masukan meskipun belum melakukan penyerahan barang atau jasa. Jadi ini masih dalam tahap sebelum berproduksi. Yang kedua, faktur pajak tanpa NPWP. Ketika ada pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, sekarang bisa menggunakan NIK untuk melakukan pembuatan faktur. Nah, jadi ini adalah keleluasaan-keleluasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja kepada pengusaha terkait dengan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Ada beberapa sanksi administrasi yang diubah yang sekiranya tidak mencekik atau menekan wajib pajak. Dan hal ini menimbulkan rasa keadilan kepada wajib pajak yang lebih adil. Yang pertama kita lihat dari sanksi berbasis suku bunga. Nah, sanksi berbasis administrasi itu kan biasanya kalau pembayaran pajaknya telat bayar atau kurang bayar ya, itu menggunakan tarif flat. Tarifnya itu 2% per bulan. Jadi misal telat bayar dendanya 200.000 di bulan Januari, di bulan Februari ya 200.000 ditambah 2%. Ternyata kok Februari tidak bayar lagi, mau dibayar di Maret ya berarti 200 ditambah 2% ditambah 2% lagi dari yang di bulan Januari. Jadi gitu, gulung ya dendanya. Nah, yang kedua adalah imbalan bunga. Jika pemerintah telat mengembalikan kelebihan bayar pajak kepada wajib pajak atau restitusi, ya, imbalan bunga itu juga harus diberikan dengan formula berbasis suku bunga. Hal ini sebagai apa? Ya, sebagai acuan. Nah, tadi aja telat, ada denda administratifnya, ada bunganya. Lah, ketika pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak itu telat mengembalikan restitusi, yaitu harus ada bunga yang diberikan ya. Jadi intinya teman-teman, untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah wajah hukum pajak di Indonesia menjadi lebih ramah, lebih adil terhadap investor dan meringankan beban-beban administrasi bagi wajib pajak ya. Jadi ini balik lagi ya, tujuan atau goals-nya adalah untuk wajib pajak itu patuh ya. Nih. Sekarang kita berbicara latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja seperti nampak di layarnya teman-teman, Indonesia itu menghadapi berbagai yang namanya tantangan yang struktural ya. Regulasi-regulasinya banyak berubah-ubah, banyak tumpang tindih, lalu prosedur atau perizinannya itu panjang, dan beban administrasi perpajakannya itu kan juga tinggi. Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia ini eh, kurang kompetitif ya, kurang kompetitif dalam menarik investor asing dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kurang dilirik dengan investor-investor asing ya. Nah, ini tahun 2020 sebelum adanya regulasi tumpang tindih, ini ada ribuan peraturan yang tidak harmonis baik iklim investasinya terlambat eh, atau birokrasinya. Nah, yang di 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan melakukan pendekatan Omnibus Law ya, menyederhanakan 79 undang-undang sekaligus, termasuk juga reformasi fundamental ya. Selanjutnya adalah pada tahun 2021, yakni Undang-Undang HPP. Dari Undang-Undang HPP ini adalah
penyempurnaan dari kebijakan pasca Undang-Undang Cipta Kerja untuk membentuk sistem pajak yang modern. Nah, ini ya, nih ya teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa ini adalah Undang-Undang HPP. Ada reformasi lagi di tahun 2022, yakni eh nah, ini di tahun 2022 implementasi reformasi pajak modern berbasis digital. Nah, ini ada namanya kepastian hukum dan daya saing global yang berkelanjutan. Nah, ini ya, jadi ada latar belakang dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Selanjutnya adalah kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum. Kedudukannya bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum? Ya, ini ya. Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum. Dari data acuan yang nampak di layar bahwa sangat krusial sekali ya studi hukum fiskal ini ya, kedudukan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum pajak. Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai dasar hukum pendekatan dari Omnibus Law dan asas leg posterior. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui pada tahun Undang-Undang Nomor 6 di tahun 2023 di bidang perpajakan. Jadi ada revisi ya dari Undang-Undang 11 tahun 2020 diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, ini ada pendekatan Omnibus Law. Di mana pendekatan Omnibus Law ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak membuat undang-undang pajak yang sepenuhnya baru dari nol. Sebaliknya, ini bertindak sebagai payung besar yang memodifikasi ya, mengubah, menambah, atau menghapus pasal-pasal di dalam beberapa undang-undang perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Kedua ada asas lex posterior terceat legi priori. Nah, apa itu? Itu adalah asas hukum yang berarti hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Ya, ini juga lahir juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pasal-pasal dalam perpajakan yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah tidak mencabut undang-undang lama. Penting dicatat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus keseluruhan dari Undang-Undang KUP, PPH, ataupun PPN. Tapi undang-undang lama tersebut tetap berlaku kecuali pada pasal-pasal spesifik yang sengaja diubah oleh di klaster perpajakan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, nampak di layar bahwa membedakan struktur bagan hierarki dan hubungan dari regulasi. Nah, hierarki dari hubungan dari regulasi ini terdapat pada Undang-Undang 1945, yakni pada Garuda Pancasila dan tulisan Undang-Undang eh, 1945 yang menegaskan bahwa asas legalitas perpajakan di Indonesia itu dasarnya di pasal 23 Undang-Undang 45 ya. Yang kedua adalah level tengah. Level tengah di sini adalah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengubah materi hukum. Nah, di bawah Undang-Undang 45 terdapat Undang-Undang Cipta Kerja yang digambarkan berada di posisi sentral. Itu kalau teman-teman lihat ya, gambarnya itu di posisi sentral, memiliki garis percabangan ke undang-undang sektor di bawahnya ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Bea Cukai. Nah, ini ya Undang-Undang PPH, Undang-Undang Bea Cukai. Selanjutnya di sini kita lihat hubungan ke kanan, ya ini penyempurnaan oleh Undang-Undang HPP. Bisa teman-teman perhatikan ke arah kanan yang ada tulisannya penyempurnaan Undang-Undang HPP. Berarti ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 di tahun 2021. Nah, itu terkait dengan potongan puzzle ya, bahwa menggambarkan dinamika hukum yang terus berjalan
Lalu di sini Undang-Undang Cipta Kerja memberikan stimulus stimulus pada pemerintahan ya, di mana dia HPP ini menyempurnakan, mengkonsolidasi serta melengkapi. Selanjutnya teman-teman bisa cek di level bawah. Di level bawah itu ada peraturan pemerintah dan ada peraturan Menteri Keuangan. Di dalam hukum pajak, undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat makro atau prinsip saja, agar aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ini dapat dieksekusi di lapangan oleh kantor pajak dan wajib pajak ya. Jadi ini isinya aturan-aturan atau kriteria-kriteria ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini dirangkum semuanya melalui PMK. Ya, ini adalah kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum pajak. Selanjutnya adalah pokok perubahan ketentuan perpajakan. Di dalam pokok-pokok perubahan ketentuan perpajakan ini ada penyederhanaan administrasi, digitalisasi dan efisiensi produser. Kedua adalah perubahan perilaku pajak penghasilan. Ketiga, perubahan ketentuan PPN dengan adanya objek baru dan tarif baru juga. Keempat, fasilitas perpajakan seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada tax holiday, ada super deduction. Yang terakhir adalah kepastian hukum mengenai penegasan sanksi perpajakan. Perubahan-perubahan ketentuan pajak ini atau pajak penghasilan ini mengubah beberapa ketentuan fundamental ya. Ketentuan fundamental itu diatur dalam PPh 36 tahun 2008 dan perubahan ini mencakup aspek subjek pajaknya, aspek objek pajaknya dan tarif pajak serta pemberian insentif fiskalnya ya. Gunanya untuk apa? Balik lagi, gunanya untuk mengikat daya tarik investasi yang ada di Indonesia. Pertama adalah perluasan basis pajak. Di dalam perluasan basis pajak, pengaturan ulang mengenai subjek dan objek pajak untuk memastikan keadilan dan mengurangi celah penghindaran pajak. Ya. Kedua adalah insentif bagi dunia usaha itu ada tax holiday, tax allowance dan super deduction. Ya. Ini mendukung hilirisasi terciptanya lapangan pekerjaan. Ketiga adalah ketentuan dividen bebas. Ketentuan ini terima dari maupun luar negeri dikecualikan dari objek pajak PPh. Selanjutnya hubungan dengan Undang-Undang HPP ini apa? Hubungannya adalah dari sekian ini ketentuan dari pajak penghasilan ini, Undang-Undang HPP menyempurnakan ketentuan PPh dengan menyesuaikan lapisan tarif PPh orang pribadi dan mengatur program pengungkapan sukarela atau PPS-nya ya. Oke. Perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai ini selanjutnya ya. Adapun perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai, yang pertama ini perubahan dari PPN. Ini ada perluasan objek pajak meliputi JKP dan BKP-nya sebelum dikecualikan, lalu mengatur PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik ya atau PMSE ya, serta penegasan mekanisme PPN atas transaksi lintas batas digital. Serta yang terakhir adalah penyesuaian daftar barang atau jasa yang tidak kena pajak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menciptakan level antara pelaku usaha konvensional dengan digital, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Dan ini juga masuknya ke penyempurnaan melalui Undang-Undang HPP ya. Nih, PPN yang 11%, 2022, 2025 jadi 12%. Ini adalah reformasi administrasi perpajakan, di mana sekarang sudah muncul digitalisasi administrasi, jadi seluruh proses pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayarannya itu sudah platform elektronik dan mudah diakses. Selanjutnya penyederhanaan prosedur. Ini ada pemangkasan prosedur dan birokrasi ya. Ketiga adalah integrasi sistem informasi. Di dalam integrasi sistem informasi berarti data perpajakan dengan sistem kependudukan, perbankan, lembaga pengawasan, dan wajib pajak ini secara nasional, itu terintegrasi secara nasional.
Yang terakhir adalah kepatuhan sukarela. Pada program edukasi, memberikan akses yang mudah, insentif tersebut mendorong voluntary compliance sebagai strategi jangka panjang perluasan dari basic pajaknya. Lalu dampaknya apa bagi dunia industri? Dampaknya yang pertama yang sangat terlihat jelas adalah kemudahan investasi. Kedua, kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini menegaskan norma perpajakan mengalami ambiguitas ya. Jadi lebih tegas sumber-sumber sengketa otoritas pajaknya juga lebih jelas. Ketiga adalah efisiensi administratif dan keempat adalah tantangan implementasi. Dengan adanya tantangan implementasi ini, dampaknya bagi dunia usaha eh, pastinya terkait dengan pemutakhiran sistem akuntansinya bagaimana, kita harus melatih lagi SDM-nya bagaimana, menyesuaikan bisnis yang menimbulkan investasi, waktu dan biayanya bagaimana. Itu adalah dampak bagi dunia usaha ya, terkait adanya reformasi perpajakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tadi dari dunia usaha, sekarang kita lihat Bang, dampaknya sendiri bagi wajib pajak. Yang pertama apa? Peluang memperoleh insentif fiskal. Kedua, penyesuaian kewajiban administratif dan peningkatan kepatuhan dan tantangan adaptasi ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi ada dampaknya bagi wajib pajak dari mulai dari peluang sampai dengan peningkatan kepatuhan dan tantangan adaptasi. Nah, di diagram ini, tabel ini teman-teman bisa melihat bahwa ada perbandingan ketentuan sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja ya, dimulai dari administratifnya. Kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, prosedurnya berbasis dokumen fisik. Sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, digitalisasi. Lalu paling terlihat adalah di kepastian hukum. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi tersebar ini di banyak undang-undang dengan potensi tumpang tindih ya. Jadi kejelasannya tidak ada. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di sini penyatuan dan harmonisasi ketentuan melalui Omnibus Law ini lebih kuat ya. Apalagi diperkuat dengan adanya revisi-revisi terkait pasal-pasal mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Itu juga lebih diperkuat. Ini adalah hubungan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Ya, yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, Undang-Undang HPP tahun 2021, lalu dia mengalami perpajakan reformasi perpajakan modern, di mana sistem perpajakannya itu lebih kompetitif, berkeadilan dan berbasis digital ya, yang menjadi fondasi penerimaan negara jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, ini adalah investasi asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman bisa lihat. Jadi pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja, keputusan investasi ini ditetapkan sesuai tujuan dan strukturnya. Sampai dengan identifikasi fasilitas dan analisis kepatuhan dan evaluasi resikonya itu ditetapkan dari awal. Nah, teman-teman, ini adalah kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang ya. Jadi ini analisis SWOT-nya terkait kritis reformasi perpajakan. Kalau kekuatannya jelas, berarti adanya penyederhanaan regulasi dan digitalisasi administratif serta kepastian hukumnya lebih baik. Nah, kelemahannya itu apa? Adanya kompleksitas transisi regulasinya itu tinggi, SDM dari DJP online-nya itu terbatas, dan ada penyalahgunaan dari insentif. Kalau kita lihat peluangnya, berarti ini apa? Peningkatan penerimaan pajak jangka panjang sampai dengan peningkatan reputasi investasi di Indonesia itu lebih baik. Ancamannya berarti tantangan harmonisasi regulasi daerahnya itu menjadi suatu ancaman ketika ada resistensi dari wajib pajak. Ya, ini ya. Terus ada lagi yakni potensi penghindaran pajak lintas batasnya. Baik, teman-teman, dari pertemuan kali ini kita sudah belajar ya mengenai eh, materi kita hukum pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa kesimpulan.
Yang pertama adalah reformasi yang komprehensif. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini membawa fundamental dalam kebijakan perpajakan di Indonesia sampai dengan relevansi bagi praktisi dan akademisi. Nah, ini ada pemahaman mendalam atas perkembangan regulasi yang krusial ini, khususnya bagi teman-teman nanti yang praktisi hukum atau praktisi akuntan, ya, dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang tepat dan bertanggung jawab, sehingga muncullah yang namanya kesinambungan melalui Undang-Undang HPP. Ya, sudah diatur semuanya di Cipta Kerja, disempurnakan lagi melalui sistem Undang-Undang HPP, dan ini akan membentuk sistem perpajakan nasional yang lebih modern, adaptif, dan kompetitif. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita mata kuliah hukum pajak pertemuan ke-15 saya akhiri. Untuk ujian akhir semester sudah saya abdisiakat, silahkan diisi dan dilihat untuk batas waktu maksimal pengerjaannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan selama saya mengajar. Sampai jumpa dengan saya di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.